Aku Ya. coba share screen ya. Nah, dah. Silakan yang mau aja. Aduh, ininya gelap lagi. Pencahayaan. Duh, harus kayak gini berarti Kan ya. terang sekarang mah tuh kelihatan gantengnya Mr. Jaini. Udah gagaro. Gagaro teu ateul. Nya, gagaro teu ateul Pak Jaini. Gagaro teater. Oke. Kang Ibnu, siap Kang Ibnu? Miss Dini dijadikan co-host ya. Bentar. Gimana? Dijadikan co-host ya bentar. Saya? Ya, bisa? Jangan. Jangan. Enggak, cuman itu doang. presentasi. Kayak nerima yang masuk aja kalau ada yang masuk. Enggak, jangan saya. Disuruh yang lain aja yang muda. Miss Liar. Miss Nevelina. Bener kata Ibu Nevelin ini, geng. Ini juga uyuhan. Ini juga uyuhan. Aduh. Oke. Udah bisa. Berarti udah bisa dimulai. Udah mulai record. Udah. Nah, udah ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 8. Grup 8 terdiri dari Kang Ibnu, Kang Zaini, dan saya. Topik kita hari ini itu penyusunan rencana pembelajaran berbasis ICT. Apa lagi kuliah? Kita mulai review jurnalnya. Nggak ada, tapi adanya di ATM. Yang pertama itu dari jurnal dari saya. Di atas ada ayat tuh. Ada ayah. Bentar, Kakak. Ayah, ada ayah. Iya, judulnya PESTE Factors in Developing a Framework for E-Learning dari Denny Graham, University of Greenwich, London, United Kingdom. Ini sebenarnya udah agak lama sih jurnalnya, 2006-2007 gitu. Jadi mungkin agak kurang up to date, tapi ada hal yang menurut saya bisa ngebantu kita kalau misalkan lagi buat rencana pembelajaran. Nah, jadi abstraknya, sebentar. Ini udah benar belum ya? Sebentar. Aku udah salah slide. Udah benar. Oke, jadi jurnal atau artikel ini tuh ngebahas gimana cara mengembangkan kerangka pembelajaran buat e-learning. Nah, terus di jurnal ini juga ngasih tahu hasil penelitiannya kalau blended learning tuh setengah kelas biasa, setengah online gitu ya, atau e-learning. Itu bisa menanggulangi kekurangan kalau misalkan keseluruhannya e-learning gitu, online learning semuanya gitu. Blended learning bisa ngebantu nggak sebenarnya? Nah, terus penelitian ini juga mengevaluasi aplikasi di University Greenwich tadi. Terus dia juga ngebahas positif sama negatifnya dari aplikasi tersebut. Aplikasinya itu TeachMath. Jadi university-nya itu tuh buat aplikasi buat muridnya sendiri, khusus buat murid di mahasiswa di universitas itu sendiri. Nah, terus dia neliti itu efektif, ada positif atau ada negatifnya nggak gitu. Terus dia juga nah ini saya kurang familiar juga sih, ada PESTE itu Political, Economical, Social, Technical, Environmental Factors. Nah, jadi dia ngelihat dari faktor-faktor ini
gimana cara menerapkan si e-learning tersebut. Oke, itu abstraknya ya keseluruhannya. Introduction. Nah, jadi dari penelitian ini dia menekankan belum ada bukti yang kuat nih kalau misalkan gak ada teacher atau misalkan online learning tuh kita nggak bisa mastiin kalau murid tuh benar-benar belajar gitu. Salah satu fungsi guru kan sebagai pengawas ya kan. Jadi memastikan bahwa muridnya benar-benar belajar pada saat di kelas biasa. Nah, di sini kalau misalnya pakai e-learning atau online learning, fungsi pengawasnya itu tuh sangat berkurang atau minimal sekali. Nah, dengan minimumnya pengawasan tersebut, di sini dibilang kita belum ada bukti yang kuat gitu. Kalau misalkan pengawasannya itu minim, mereka akan tetap belajar seperti itu. Kalau misalnya online learning. Jadi sebenarnya isu pertamanya itu gitu, motivasi dari muridnya atau pengawasan dari guru untuk memastikan murid tuh benar-benar belajar di online learning atau e-learning sebenarnya itu. Nah, terus ini beberapa data lah dari beberapa data yang mendukung kalau misalkan pakai e-learning atau online learning tuh nggak terlalu masih belum terlalu efektif lah seperti itu dibandingin dengan kelas biasa. Nah terus jadi mereka si Graham ini penelitiannya dia mengumpulkan jadwal-jadwal dari tutornya atau gurunya atau dosennya, dikumpulin jadwalnya mereka tiap hari itu ngapain aja. Jadi sebenarnya ini jadwal mereka 1 minggu ya, dari Senin sampai Jumat. Cuma saya ngambilnya dari Senin sama Selasa aja biar lebih ringkas. Nah, tuh dia jelasin interaksinya ngapain aja, studennya siapa aja, terus komen-komen yang penting kayak misalkan activity-nya ngapain aja. Terus dari situ peneliti ini ngebuat nih skill-skill apa aja sih yang diperluin buat menjalankan buat e-learning ini. Nah, di sini dijelasin activity-nya ngapain aja tuh. Tutorials, kasih lecture, assessment, tuh, supervisi research, tuh, preparing teaching materials. Nah, terus di sini juga tutoring skills. Tutoring skills tuh di kondisi biasa, misalkan di kelas biasa. Nah, skills-nya tuh perlunya apa aja. Ini. Nah, setelah dari ada e-learning itu muncul skills baru nih yang sepertinya mereka perlukan. Tuh, coping with the lack face to face. Nah, jadi para guru tuh juga harus punya skill gimana ya caranya menghadapi kalau misalkan kita nggak sesering biasanya ketemu hadap-hadapan nih, gimana cara menanggulanginya. Itu skill yang baru yang harus dimiliki guru kalau misalkan mereka melakukan online learning. Nah, di sini dijelasin sebenarnya kegiatan mengajar itu sebenarnya itu komunikasi kan. Kegiatan mengajar dan mengajar itu komunikasi. Nah, yang bakal sukses kalau misalkan komunikasi itu berjalan gitu dengan baik dua arah. Nah, sedangkan kalau misalnya pakai online learning kan komunikasi tersebut terbatas dan mungkin tidak maksimal. Nah, itu yang perlu diperhatikan juga kalau misalnya dalam online learning ini. Nah ini yang sebenarnya mau saya tekankan. Jadi si peneliti ini menggunakan Salmon 5 stage. Jadi ada 5 tahapan kalau misalkan kita mau membuat pembelajaran melalui online learning atau e-learning. Ada 5 tahapan.
Nah, 2 tahapan pertama tuh, buat penyesuaian atau buat pembiasaan, muridnya dalam pembelajaran online learning. Jadi human interaction-nya gimana, pembiasaannya di situ. 3 tahapan terakhir itu, baru masuk ke real ngasih, info, ngasih kita mengajarkan materinya, gitu. Oke, tahapan yang pertama tuh, akses dan motivasi. Jadi yang pertama itu, kita harus, dalam bayangan saya kan misalkan, ada murid baru naik ke SD atau baru naik ke SMP, baru naik ke SMA, baru masuk ke kuliah. Nah, tapi mereka pertama kali itu harus langsung online learning. Jadi mereka belum kenal siapapun, belum ada teman, belum kenal guru-gurunya. Nah, jadi masih sangat baru terkait semuanya. Tapi diharuskan menggunakan online learning. Kayak misalkan kita COVID kemarin kan ada tuh yang baru masuk SD, baru masuk SMP, baru masuk SMA, baru masuk kuliah, tapi langsung dikenanya online learning. Jadi belum kenal siapa-siapa, belum kenal gurunya juga. Nah, stage pertama tuh memastikan bahwa mereka merasa welcome gitu. Jadi dikenalin cara gunain aplikasinya atau Gmeet atau Zoom-nya tuh gimana. Terus dikasih tahu juga jadi dikasih tahu cara gunain Zoom, pokoknya dikasih informasi awal dulu deh, dibikin terbiasa dulu sama aplikasi-aplikasi yang digunakan. Sama dikasih motivasi, karena balik lagi ke motivasi awal tadi kan sistem pengawasannya kurang, jadi kita kejarnya ke motivasi, kasih motivasi ke muridnya bahwa ini tuh buat mereka, belajar tuh buat mereka. Jadi mereka punya motivasi tersendiri buat belajar dan ngikutin pembelajarannya. Jadi sistem pengawasannya nggak terlalu perlu ditekankan karena mereka udah punya motivasi intrinsik untuk belajar. Itu di tahapan pertama. Nah, tahapan kedua itu mereka mulai kenalan sama teman barunya. Cuma kalau lewat online learning kan susah ya buat kenalan sama teman baru, ngobrolnya gimana. Kalau di Zoom, pas kita awal-awal juga bingung kan ngobrolnya gimana. Nah, di sini di stage 2 tuh dibikin kegiatannya segimana mungkin bisa membuat mereka berkenalan gitu. Di sini dikasih kayak discussion board, jadi mereka bisa diskusi, bisa saling kenalan, saling tukar pikiran dan semacamnya. Nah, stage ketiga tuh, ini baru mulai masuk kita ngajarin materi yang mau kita sampaikan. Nah, jadi udah mulai menggunakan aplikasinya tuh, kita ngasih materi, mulai ngajar lah, benar-benar mulai ngajarnya di stage 3 ini. Nah, stage 4 tuh, si murid udah mulai terbiasa nih, udah mulai terbiasa sama pembelajarannya, udah mulai tahu cara-caranya. Oh, kalau misalkan mau upload tugas kayak gimana, kalau mau misalkan dapat materinya gimana. Mereka udah mulai tahu lah kalau belajar online itu seperti apa. Nah, di sini kesempatan para guru karena udah sebagian besar muridnya sudah paham dan sudah tahu cara belajar online learning itu seperti apa. Di sini kesempatan kita di stage 4 itu buat ngebantuin murid-murid yang mengalami kesulitan atau belum beradaptasi dengan baik terhadap e-learning atau online learning ini. Nah, kita bisa fokusin ke murid-murid tersebut. Kayak misalkan nggak aktif di kelas atau ngumpulin tugasnya telat. Nah, di sini di tahap 4 ini kita bisa fokus ke mereka. Kayak nanyain mungkin personal Google Meet atau tanya secara langsung, punya sesi khusus sama mereka, nanyain ada masalah apa segala macam. Nah, kalau di stage 5 ini udah
para pelajarnya itu udah mandiri semuanya segala macamnya. Jadi kita udah bisa ngasih tugas-tugas tambahan lah untuk menambah wawasan mereka. Ini udah tahapan akhir lah. Pokoknya mereka udah mandiri, udah ahli dalam pembelajaran online learning ini. Kita tinggal ngasih materi-materi yang sekiranya mereka butuhkan atau menambah perkembangan mereka dalam pembelajaran. Nah, di sini di Salmon Stage ini mereka nekanin kalau tahapan pertama tuh penting banget buat keberhasilan sistem ini. Jadi murid, kalau misalnya kita tahapan pertama kan welcoming murid, jadi muridnya merasa diterima, terus kita ngasih motivasi ke mereka. Kalau misalkan ini berhasil, kemungkinan besar online learning kita berhasil menurut 5 tahapan ini. Jadi tahapan di mana kita nanamin motivasi ke mereka, buat mereka ngerasa terbiasa terhadap pembelajaran online ini penting banget katanya. Seperti itu. Nah, salah satu solusi katanya buat menghadapi online learning itu adalah blended learning digabung. Jadi ada kelas biasa dan ada kelas online learning untuk menghadapi atau menanggulangi kekurangan-kekurangan di online learning tersebut. Oke, discussion dan nah, jadi dari diskusi dan konklusinya, sebenarnya permasalahan dari online learning ini selain dari teknologinya, mungkin di kita teknologinya juga masih jadi masalah ya, belum memadai secara merata. Itu masalah pertamanya. Masalah keduanya, gimana kita menanggulangi interaksi antar guru dan murid yang tidak maksimal di online learning tersebut. Ya, terus dari Salmon Stage itu ya yang paling penting itu tahapan 1 dan 2 di mana kita membuat mereka terbiasa dan nyaman terhadap online learning ini dan mempunyai motivasi yang tinggi buat belajar. Jadi fungsi guru untuk mengawas jadi tidak terlalu besar karena si murid sudah punya motivasi intrinsik untuk belajar. Seperti itu. Oke, sekian dari review jurnal saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Lanjut ke review jurnal berikutnya oleh Kang Ibnu. Kang Ibnu dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Hikmatiar. Oke, di sini saya mereview jurnal kan sesuai dengan tema, yaitu penyusunan perencanaan pembelajaran yang berbasis ICT atau teknologi atau TIK. Nah, sebelumnya Pak Hikmatiar sudah menjelaskan model-modelnya. Nah, kalau saya tertarik dengan tantangan apa aja yang dihadapi untuk perencanaan penyusunan pembelajaran yang berbasis ICT atau TIK. Boleh di next, Pak. Oke. Ini strukturnya ataupun daftar yang akan dibahas dalam jurnal kali ini, itu yang pertama adalah introduction, yang related literatur,
ada metodologi, ada results and discussion, dan recommendation. Oke. Next, Pak. Next lagi. Ya, dari bagian abstrak ini jurnal yang ditulis oleh Inalin Moskaya itu tentang studi mengeksplorasi dari 50 calon guru dan perencanaan pembelajaran yang terintegrasi di TIK di dalam abad 21. Oke, apa aja tantangan yang dihadapi dalam penyusunan perencanaan pembelajaran? Itu yang pertama, biasanya tantangan yang dihadapi adalah tujuan instruksionalnya yang buruk. Kemudian kegagalan untuk mengatasi dan mengintegrasikan 3 komponen dalam rencana pembelajaran. Itu, misalnya mengenai integrasi TIK yang tidak tersedianya fasilitas dan juga device di setiap sekolah. Yang saya jadi spotlight di situ adalah artikulasi tujuan instruksional yang ya, dalam pembuatan, mungkin kita dalam pembuatan RPTP atau penyusunan RPTP terkadang dalam menyusun tersebut banyak artikulasi ataupun instruksi-instruksi RPP yang mungkin bahasanya kurang bisa dipahami oleh sebagian guru. Ini menjadi poin penting bagi yang ingin membuat sebuah perencanaan pembelajaran, penyusunan pembelajaran, atau penyusunan rencana pembelajaran, itu adalah artikulasinya harus lebih jelas dan juga lebih simpel dipahami. Ya, kemudian next, Pak Hakim. Nah, yang selanjutnya adalah pentingnya atau emergensinya informasi dan komunikasi dalam rencana pembelajaran. Ya, dalam kalau di ICT itu di ICT harus teknologi dan komunikasi. Nah, dalam ICT dan juga RPP ataupun lesson plan, bagaimana bisa mengintegrasikan tersebut, karena melalui studi yang dituliskan dan tujuannya adalah untuk mengembangkan juga profesionalitas, meningkatkan profesionalitas seorang guru untuk membuat RPP ataupun lesson plans yang terintegrasi dengan ICT atau TIK. Yang pertama adalah integrasi TIK atau ICT ke dalam kurikulum. Yang kedua adalah perubahan kurikulum terkait penggunaan TIK, termasuk perubahan dalam desain instruksionalnya. Desain untuk menginstruksi pembuatan misalnya dari kata-katanya, dari instruksi di dalam RPP-nya, itu yang harus banyak diubah ketika penyusunan lesson plan itu. Karena kalau kita lihat dari RPP ataupun lesson plan yang pernah kita lihat atau kita pelajari, ini bahasanya. Terus selanjutnya adalah yang mendasari teori-teori. Kemudian next, Hakim. Ya, lanjut next. Nah, selanjutnya adalah lesson planning, yaitu RPP dan teknologi yang terintegrasi yang bersatu dalam ruang kelas. Sorry. Ya. Oke, yang pertama RPP
dan juga integrasi teknologi yang ada di abad 21 itu, yang harus dikembangkan oleh para guru dan juga para stakeholder dari pendidikan. Yang pertama, proses perencanaan pembelajaran yang memungkinkan guru mengevaluasi pengetahuan mereka sendiri sehubungan dengan konten yang akan diajarkan. Yang kedua adalah teknologi dalam pendidikan banyak memberikan kontribusi dalam aspek pedagogik, di mana penerapan TIK ataupun ICT itu akan mengarah pada pembelajaran yang lebih efektif dengan bantuan dan dukungan support dari elemen-elemen dari TIK. Next selanjutnya Pak. Nah, metodologinya yaitu menggunakan menggunakan metode kualitatif, dan selanjutnya adalah yang keempat Pak, finding and discussion, results in discussion itu masih yang tadi. Nah, challenging and time consuming itu adalah tantangan dan juga waktu yang diperlukan untuk menyusun sebuah rencana pembelajaran yang berbasis dengan ICT. Yang pertama adalah tantangan yang pertama adalah artikulasi tujuan instruksionalnya yang guru. Yang kedua adalah kegagalan dalam menangani dan mengintegrasikan ketika komponen rencana pembelajaran. Yang ketiga, tentang perlunya memfasilitasi pembelajaran dengan strategi yang lebih inovatif. Yang keempat, tentang mengembangkan prosedur penilaian. Terus tantangan yang lainnya adalah tidak tersedianya misalnya personal laptop atau dan peralatan TIK lainnya yang untuk keperluan akademik para guru. Yang selanjutnya adalah kurangnya kompetensi TIK untuk para guru dan juga akses internet yang terbatas. Aku tuh lagi kuliah loh. Sana minta dikasih makan sama mama. Next. Sana. Kamu kejeblak, awas ya. Oke, selanjutnya para guru itu menyadari pentingnya perencanaan pelajaran dan penggunaan TIK, tapi dalam perjalanannya mengalami masalah dalam perencanaan, misalnya persiapan dan juga pelaksanaan pelajaran tersebut pada dua hal itu ya. Misalnya Sana bawah. Misalnya seperti Anak kelas dari misalnya seperti artikulasi yang buruk, kemudian gagalnya untuk mengintegrasikan ketiga komponen untuk TIK, komponen dari ICT tersebut ke dalam lesson plan. Iya, halo. Dan lagi kuliah online. Ketidakberuntungan atau online. kurangnya kompetensi dari guru tersebut dalam mengintegrasikan. Nah juga sih, soalnya cuma ngeliat presentasi teman aja. Komponen tersebut. Kuliah Dapat disebutkan di bahwasanya Jakarta. Dengan ketiga tantangan tersebut, baru bangun guru mungkin baru banyak dengan berfokus kepada masalah tersebut dan kita bisa solve dari pelajaran dari hal itu, guru bisa nggak mungkin tidak banyak menghabiskan banyak waktu merancang rencana pembelajaran atau lesson plan. Terus selanjutnya adalah perlunya pelatihan singkat tentang pembuatan atau lesson plan
yang selalu berbasis dengan TIK atau ICT yang bisa dilakukan oleh Aku para lagi ambil stakeholder jurusannya pendidikan bahasa Inggris. pendidikan. Ya, selanjutnya Pak. Nah, Iya. dan ini juga menjadi rekomendasi untuk para guru dan juga udah guru semester yang ingin mau mengajar akhir, udah mau ataupun dan semester juga bagi yang guru sudah mengajar. Ya. Satu semester. Terima kasih, itu aja dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Said. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, bentar, aku kecilin dulu. mohon maaf agak gelap ya, soalnya sekalian saya juga melihatnya di laptop. Jurnal yang tidak terlalu rumit, namun memang kita rasakan dalam keseharian kita, yaitu tentang teachers perception on ICT based lesson plan. Jadi jurnal ini merupakan hasil buah inspirasi dari workshop yang dilakukan, yang sebagian yang orang-orang yang membuat di sini rasakan ketika mengikuti workshop musiknya tersebut. rame. Akhirnya timbul sebuah pertanyaan, beberapa pertanyaan yang ingin terjawab. Akhirnya dibuatlah jurnal ini. Jadi lebih ke jurnal ini ingin mengetahui bagaimana does it improve their pedagogical competence or not gitu. Wow. Jadi apakah adanya workshop ini apakah hanya selintas saja tentang kan sekarang sudah mulai ICT ya, dengan adanya ICT merupakan sebuah bentuk kemajuan dalam bidang pendidikan, sehingga memang lesson plan yang berbasis ICT itu sebuah keharusan. Nah, tetapi workshop yang dilaksanakan tersebut apakah benar-benar bisa meningkatkan potensi mereka, kemampuan guru-guru tersebut atau tidak? Nah, itu yang ingin diketahui oleh Bu Yati Aisyah Rani, Dedi Satria, Dinova Vanilher, dan Karibirina Solusia ya. Ini dari Universitas Negeri Padang. Mohon next slide. Next slide. Tiar. Untuk di introduction. Jadi pada era digital ini masih banyak tenaga pendidik yang masih betah dengan gaya konvensionalnya. Padahal ICT atau TIK merupakan keharusan di zaman yang semakin berkembang tiada henti ini. Nah, permasalahan ini memuncak dengan adanya pandemi yang mengharuskan pembelajaran dilakukan secara daring. Ya, untuk diketahui ini conducted in 2021 ya. Jadi 2021 kemarin baru dibuat. Sehingga ini masih sangat berkaitan erat dengan apa yang kita rasakan. Ini masa daring karena COVID-19. Permasalahan ini memuncak dengan adanya pandemi, nah, sehingga mau tidak mau guru harus beralih ke pengajaran menggunakan media berbasis ICT seperti platform pembelajaran online dan lain-lain yang membutuhkan kemampuan penguasaan ICT. Maka diprogramkanlah workshop tentang rencana pembelajaran berbasis ICT sebagai solusinya. Jadi hal ini dianggap sebagai solusi ya workshop tersebut untuk salah satunya untuk membuat kebiasaan baru, kebiasaan ber-ICT dalam dunia pendidikan, dalam pengajaran. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsi dari para guru setelah diberikan workshop ICT dan untuk mengetahui sejauh mana workshop ini dapat meningkatkan kompetensi pedagogik dari guru-guru tersebut. Next slide, Mr. Tiar. Nah, dari hal-hal yang kita bahas tadi, yang kita dengarkan tadi, maka muncul dua pertanyaan. Ini yang mendasari dibuatnya penelitian atau jurnal ini. Pertanyaan muncul yakni, what is the teacher's perception on the workshop?
Tidak lanjut. And then how does the workshop affect each aspect of their Enggak sih. pedagogical Tapi dari lahir sih di competence? sini. Jadi this is the Aduh, teacher's perception. kucing Apa aku bercanda. persepsi guru terhadap workshop tersebut? Apakah dari Masuk awal sama sudah niatan, udah yakin bahwasanya dengan workshop tersebut bisa meningkatkan Alhamdulillah. kemampuan Aduh, ih. pedagogik Bentar, mereka atau tidak gitu? Apakah dengan Ini kita kucing. menguasai Hasa, ICT bisa diem, meningkatkan Hasa. kemampuan mengajar kita atau tidak? Nah, Sana kemudian minta makan sama mama bagaimana aja. workshop Sana tersebut bawah. mempengaruhi Bawah. aspek-aspek kemampuan pedagogik dari guru. Nah, hal itu yang menjadi rumusan masalah yang benar-benar diteliti pada penelitian Tapi kali ya, ini. masalahnya kan aku lagi Next slide, research method. males ke bawah. Dalam penyusunan Bawah jurnal ini, gimana, Mama? peneliti menggunakan Sana. penelitian kualitatif deskriptif. Hah? Ya, jadi tidak kuanti, tidak ada banyak perhitungan, namun hal di atas dilakukan agar dapat menjawab dua rumusan masalah pada jurnal ini. Sampel penelitian pun tidak banyak, jadi hanya 15 orang guru dari SMP di Kabupaten Pasaman. Karena kebetulan para pesertanya, para peserta workshop tersebut adalah guru-guru SMP di Kabupaten Pasaman. Data untuk penelitian ini didapatkan dari kuesioner dan wawancara terarah. Ada. Sehingga pembuatan kuesionernya pun menggunakan skala Likert, ya, skala Likert. Kemudian result dan discussion, langsung kita ke hasil dan bahasan diskusinya. Teman peneliti ialah sebagai berikut, yakni 100% guru berpikir bahwa workshop rencana pembelajaran berbasis ICT ini sangat membantu mereka untuk bisa menyesuaikan diri dengan rencana pembelajaran kekinian. Kemudian 9 dari 15 guru yang menjadi sampel berpendapat bahwa workshop tersebut memudahkan mereka memilih materi yang cocok untuk pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian 9 orang lainnya beranggapan bahwa workshop ini tidak meningkatkan kemampuan mereka, terutama dalam merencanakan pembelajaran daring, yang mana mereka tetap merasa kesulitan. Kemudian ada hasil yang ketiga, poin ketiga, 11 orang dari 15 guru tersebut setuju bahwa workshop ini meningkatkan kemampuan mereka dalam meningkatkan kemampuan mendesain kegiatan di kelas. Di sisi lain, 4 orang lainnya tidak setuju. Dan terakhir, dari 15 guru yang diwawancarai, 9 diantaranya atau 60% sangat setuju bahwa workshop rencana pembelajaran berbasis ICT ini berkontribusi meningkatkan kemampuan pedagogik mereka. Kemudian, 4 orang lagi atau 27%-nya hanya setuju bahwa workshop ini hanya meningkatkan kompetensi umum mereka saja, ya, ini kompetensi ICT saja, tidak dengan pedagogik. Dan 2 orang lainnya, 13 orang mengatakan netral. Kan udah lihat fotoku belum sih? Selanjutnya, Patiar. Oke, discussion. Workshop is a continuous and systematic forum, ya. Jadi sebuah workshop itu adalah forum yang berkelanjutan dan sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu, ya, dari hal kognitif ataupun affective skill-nya, cognitive level and affective skills-nya, sehingga capaian dari pembelajar bisa meningkat, gitu. Menurut Syakir demikian. Kemudian guru-guru dengan adanya workshop ini akan dapat mengupgrade konsep atau juga pola pikir yang ada dalam benak mereka, dan juga bisa mendapatkan pengalaman baru, kemampuan baru, dan juga ide-ide yang tercerahkan, ide-ide yang baru, ya, dalam bidang pengajaran dan juga pembelajaran. Sehingga workshop ini juga dapat mengembangkan is developed when resources atau di saat sumber-sumber pembicara dan juga peer discussion-nya disediakan dalam workshop tersebut, sehingga dapat meningkatkan berbagai aspek, ya, dari pendidik. Program ini tentunya dapat membawa perubahan yang signifikan, yang sangat penting, ya, that qualify academic reforms. Jadi istilahnya itu mereformasi kemampuan akademik dari para pendidik yang meningkatkan kemampuan profesional guru. Kemudian pada akhirnya other experts seperti halnya Kurnia
Irmawati misalnya di Widiawati tempat Cahyono juga seenggaknya tahu harus also propose pakai a baju framework apa ya, di kondisi mengunculkan tertentu. sebuah framework atau Bagi kerangka itu. bagaimana guru dapat bisa mengembangkan kemampuan pedagogik mereka. Ya Sebuah kan workshop kalau ini rapi itu adalah bukan sebuah berarti harus aktivitas pakai kemeja. yang mereka tawarkan dalam kerangka tersebut. Nah, sebagai Ya konklusinya rapi, untuk jadi nggak untuk cuman kalau kesimpulannya, misalnya ya Mr. rapi Tiar, pokoknya next slide. rapi. Persepsi positif dari guru-guru bahasa Inggris terhadap pembelajaran berbasis ICT, perencanaan pembelajaran berbasis ICT workshop ini harusnya mengindikasikan bahwasanya essential role of workshop is improvement of teachers' competence. Mengindikasikan bahwasanya sebenarnya hal yang esensi dari sebuah workshop adalah kemajuan dari seorang guru. Aku punya More and more, semakin banyak workshop yang dilaksanakan akan semakin meningkatkan kemampuan guru, terutama, dan hal ini pasti berefek pada kemajuan dunia, bisa merubah dunia. Semakin guru bisa meningkatkan kemampuan mereka, semakin guru bisa memiliki kemampuan yang hebat dalam hal kaitannya dengan ICT, dengan hal-hal yang menopang dalam pembelajaran mata pelajaran mereka. Enggak, soalnya aku Maka mana-mana hal ini juga secara tidak langsung dapat merubah dunia kepada aspek yang lebih hebat juga. Sehingga memang guru-guru haruslah selalu siap dan mempersiapkan diri untuk bisa meningkatkan kemampuan mereka, dan salah satunya adalah dengan adanya workshop senantiasa, karena workshop ini adalah bagian dari hal yang wajib seharusnya sebagai bentuk peningkatan kualitas guru, peningkatan mutu kinerja guru. Nah, seperti itu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau pelayaran itu pulangnya berapa bulan? Apa berapa minggu? Kalau pelayaran. Oke, baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu cutinya seminggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat Pak Jaini, Pak Ibnu, dan Pak Hikmatiar. Keren dan alhamdulillah sukses. Teman kerja ini kami itu beres presentasi kita. Udah tinggal nonton aja dah. Ya, izin live. Ya udah, udah berarti selesai beres ya berarti ya. Oke. Terima kasih semuanya. Bye. Bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bentar ya, aku itu di-tweet sama dosen. Bentar dulu. Yo. Halo.